Dia sholat jamaah atau sholat jamaah oke je. Di antara hati itu keras atau hati itu mati. Kalau dalam kata-kata ini katanya, di antara tanda-tanda hati itu mati, tidak merasa sedih bila terlepas peluang berbuat kebaikan. Yani bila terlepas peluang berbuat baik, bagi dia sama saja. Dia sholat jamaah atau sholat jamaah oke je. Dia buat ibadah tak buat ibadah sama saja, tak tergerak hatinya. Allah, kenapa aku tak buat macam dia buat baik ni? Kenapa terlepas peluang pada aku untuk sholat berjamaah? Rasa bersedih karena terlepas peluang berbuat kebaikan, itu tanda hidupnya hati. Orang yang tidak merasa bersedih karena terlepas peluang untuk berbuat kebaikan yang dibuka untuknya, hatinya di sini disifatkan dengan hati yang mati. Karena tidak terpanggil, tidak merasa tergores bila terlepas peluang untuk melakukan kebaikan. Hal yang pertama. Yang kedua, di antara hati itu keras atau hati itu mati, kalau seorang itu tidak menyesal selepas melakukan perbuatan dosa. Seseorang berbuat dosa ini berpeluang besar untuk mendapatkan perhatian khusus dari Allah Subhanahu wa taala kepada pendosa. Di saat dirinya menyesal ketika berbuat dosa, penyesalan yang ada di dalam hati karena melakukan perbuatan dosa berpeluang untuk mendapatkan inayah, perhatian daripada Allah, dan juga ingin diberi rahmat oleh Allah, dan juga dihidupkan hatinya oleh Allah kalau ada rasa menyesal. Sehingga dalam hadits qudsi Allah berfirman, ana indal munkasirati qulubuhum min ajli. Saya ini rapat dengan orang yang hatinya menyesal karena perbuatan dosa yang ia lakukan. Aku rapat dengan dia. Yani tidak hanya orang taat saja didekati oleh Allah, tapi orang menyesal karena perbuatan dosanya, itu pun juga didekati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena tentunya menyesal ke atas perbuatan dosa karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena dalam memantau sifat-sifat hati antara hati yang baik dan yang tidak, dilihat daripada sikapnya kepada kebaikan dan juga kepada kemaksiatan. Sebagian daripada mereka, orang-orang yang berbuat dosa tak merasa menyesal, easy, sama aja bagi dia. Bahkan tak malu menceritakan dosa. Ada tanda hatinya mati. Sudahlah tidak menyesal, bangga dengan perbuatan dosa, di-share dia punya perbuatan dosa dekat Facebook. Cerita. Ada qalbu mayyit. Hatinya mati. Macam mana dia berdosa kepada Allah, dia bangga. Macam mana berdosa kepada Allah, di-share dengan orang lain. Wa idzabtulitum fastatiru. Kalau kamu tergelincir kepada dosa yang kamu tak dapat nak elakkan, sembunyikan itu dosa. Yakni sembunyikan maksudnya, jangan cerita pada orang, jangan dedahkan pada orang. Dan rasa bangga pada dosa boleh jadi lebih berbahaya daripada dosa itu sendiri. Karena rasa bangga itu macam dia cabar Allah Subhanahu wa taala dengan dosa yang ia lakukan. Seperti mana rasa menyesal ke atas perbuatan dosa, ianya ada lebih berharga daripada dosa itu sendiri.